Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suwarni, CGP Kabupaten Sukoharjo, Angkatan 4, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam aksi nyata kali ini, saya mengambil tema mengembangkan diri dan berinovasi dalam pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Yang menjadi latar belakang saya memilih tema itu adalah seiring dengan perkembangan zaman, seorang guru haruslah berusaha meningkatkan kompetensinya agar tidak ketinggalan dari perkembangan yang ada. Dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki, dapat dimulai dari diri, baik belajar melalui media sosial, lingkungan, serta mengikuti pelatihan. Dengan kompetensi yang dimiliki, maka guru dapat menciptakan suasana belajar yang inovasi dan menyenangkan, sehingga diperlukan ide-ide kreatif dan kemauan untuk belajar dan berlatih. Sehingga seorang guru dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan dapat mengurangi tingkat kejenuhan siswa dalam belajar. Perasaan saya selama melakukan aksi untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak adalah saya sangat antusias dan semangat belajar, berinovasi untuk sesuatu yang baru. Kemudian saya juga termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas yang menyenangkan siswa. Lalu, apa ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses mempelajari nilai dan peran guru penggerak ini? Ide atau gagasan yang pertama adalah mampu menjadi seorang guru yang inovatif dan menyenangkan siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik antara lain, terlebih dahulu saya menemui kepala sekolah untuk menyampaikan program saya sebelum melaksanakan aksi nyata nilai dan peran guru penggerak. Salah satu peran dari guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam pembelajaran sebelum dimulai, biasanya anak diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian setelah itu, anak membaca, literasi membaca sebelum KBM. Biasanya itu membaca Al-Quran. Kemudian pada waktu-waktu tertentu juga membaca literasi yang lain, misalnya berita-berita terkini yang hubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian setelah itu anak menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah literasi. Kemudian pada saat pembelajaran anak diberi kesempatan untuk memimpin diskusi secara bergantian tiap kelompok, kemudian melakukan presentasi. Untuk mewujudkan kepemimpinan murid yang lain, di sekolah saya ada dibentuk beberapa organisasi kesiswaan, misalnya OSIS, kemudian kepramukaan atau DA, Dewan Ambalan, kemudian ada juga FKRI dan ekstrakurikuler. Ini adalah contoh pada saat pelantikan OSIS yang baru-baru ini. Kemudian yang sebelahnya adalah latihan Dewan Ambalan kepramukaan, ini untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian pada saat upacara bendera, ini anak diberi kesempatan untuk menjadi petugas upacara bendera. Kemudian ada juga pada saat persiapan ada acara lomba, kemudian juga gerak jalan dan sebagainya. Semuanya murid dilibatkan sehingga murid aktif dalam kegiatan sekolah.
Dalam pembelajaran, saya berusaha menjalankan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam aksi nyata ini, saya mengangkat tema tentang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Saya mengambil pokok bahasan lanjutan dalam materi ini kelas 11, yaitu tentang sistem pencernaan berbasis aplikasi Android. Jadi siswa nanti menginstal aplikasi tentang sistem pencernaan BioApp, kemudian mempelajari bersama-sama, kemudian diskusi serta presentasi, dan melaksanakan eksperimen. Eksperimen dilakukan di Android langsung, eksperimen di laboratorium maya melalui aplikasi BioApp. Biasanya ini sesekali saya selingi dengan ice breaking agar suasana tidak tegang, sehingga anak lebih antusias dan menyenangkan. Pada akhir pembelajaran, siswa saya beri tugas untuk membuat poster tentang sistem pencernaan, dan anak merasa senang dan sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran sistem pencernaan berbasis aplikasi. Ini anak-anak sudah install aplikasi BioApp sistem pencernaan dan siap mengikuti pembelajaran dan melakukan demonstrasi eksperimen di laboratorium maya tentang uji makanan. Di aplikasi pembelajaran biologi, untuk memulai eksperimen, silakan pilih makanan yang akan diuji. Kemudian pilih reagen. Setelah itu, Anda bisa memulai menekan dan menahan pipet tetes untuk diarahkan ke makanan yang akan diuji. Selamat bereksperimen. Ini pertama menguji nasi dulu. Nasi ditetesi dengan Benedict. Itu nanti ini uji adanya glukosa. Kemudian dibawa ke sini, akan berubah menjadi merah bata, menandakan bahwa nasi itu mengandung glukosa atau mengandung gula. Ini adalah kegiatan saat KBM, saat siswa melakukan diskusi presentasi, dan sesekali saya adakan ice breaking dengan game. Kemudian setelah selesai KBM, saya melakukan refleksi. Praktik baik lainnya yang saya lakukan adalah menjadi cook bagi guru lain, ya, sebagai mentor. Ini misalnya ketika ada rekan guru yang kesulitan dalam aplikasi pembelajaran, dengan motivasi dan panduan, maka rekan guru dapat mengerjakan tugas-tugasnya. Selain itu, dalam menerapkan nilai guru penggerak, saya mendorong kolaborasi antar guru, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau MGMP sekolah dengan membuka ruang diskusi positif dalam pembuatan dokumen sekolah atau yang lainnya. Ini adalah beberapa kegiatan saya saat menjadi mentor bagi guru lain, kemudian berkolaborasi dengan guru lain, dengan MGMP, kemudian juga saat menggerakkan komunitas praktisi. Dua akun dibuka, akun pribadi dan akun belajar ID. Kemudian dari akun pribadi bagikan, terus dibuat sebagai editor, dipindah ke akun belajar ID, kemudian dibuka, nanti sudah bisa masuk di akun belajar ID. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerjanya Bu Sri Suwarni, guru penggerak dari SMA Negeri 1 Weruh. Di sini saya menyatakan Bu Sri Suwarni itu sudah banyak berkiprah untuk, jadi beliaunya sudah menjalankan nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Dalam pembelajaran, beliau sudah menggunakan metode yang berbasis siswa,
sering juga membantu kami rekan-rekannya dalam memotivasi menggunakan penggunaan IT, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berbasis pada siswa. Terus ada juga di belakang itu pembuatan greenhouse, itu sebagai wujud nyata dari peran beliau. Di sana di greenhouse itu sudah mulai berisi dengan tanaman-tanaman penghijauan. Beliau bekerja sama juga dengan siswa, dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi di sini ya memang bagus sekali untuk kegiatan sekolah. Untuk kegiatan sekolah beliau juga aktif dalam program, karena beliau juga sebagai staf kurikulum ya. Jadi untuk program sekolah sangat berperan bagus sekali. Jadi oke lah, begitu dari saya sebagai rekan kerja sama-sama profesi dari Ibu Sri Suwarni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh hasil karya siswa baik yang berupa gambar maupun poster tentang sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Timur Askaviana dari kelas 11 MIPA 4 akan memberikan testimoni bahwa setelah mempelajari materi sistem pencernaan berbasis aplikasi yang sudah dijelaskan Bu Sri Suwarni, saya lebih mudah memahami, bahkan bisa melakukan eksperimen laboratorium maya yang sudah diinstal di HP. Dan pembelajaran sangat menyenangkan, asyik, dan praktis karena juga terdapat materi, evaluasi, referensi, dan juga video pembelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.